Baik, kita mulai kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, setengah siang ya. Dan salam sejahtera buat kita semua. Oke, semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya. Kita lanjutkan lagi kuliah kita seperti yang sudah kita sampaikan di RPS yang lalu. Jadi sebenarnya poin penting dari kecerdasan buatan, saya inginnya Anda bisa melakukan sebuah aksi motorik untuk melakukan sebuah kegiatan yang menghasilkan sesuatu. Di konsep teori yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu bicara tentang logic dan agent-nya. Itu sudah ya, termasuk bagaimana mengevaluasi performance-nya ya. Yang hari ini sudah kita langsung coba ke teknis ya, seperti yang tadi sudah saya kirim ke grup. Untuk penalaran logik kita coba fokus ke yang fuzzy saja. Nanti di fuzzy itu kan harapan saya Anda bisa mengikuti perkembangan fuzzy yang terbaru yang menggunakan fuzzy type 2. Nah, jadi sebenarnya kalau fuzzy yang konvensional, yang biasa itu sudah mulai ditinggalkan ya. Jadi kalau paper-paper sekarang banyak yang membahas di fuzzy type 2. Namun sebelumnya kita beri dulu introduction ya, penalaran logik dan sistem fuzzy yang akan kita pelajari ya. Tadi sudah kita kirim di grup, nanti harapan saya Anda juga bisa mempraktekkan pemrogramannya, saya tunjukkan contohnya. Mudah-mudahan di pertemuan yang Anda datang bisa kita langsung ambil contoh studi kasusnya ya, langsung ke real penyelesaian permasalahan menggunakan sistem ini. Biar ada hasilnya ya. Nanti kalau hanya konsep atau teori, saya kira Anda bisa baca sendiri. Tapi kalau yang sudah ke skill, yang Anda coba terapkan di implementasi, saya kira mungkin nanti Anda sudah bisa bikin simulasi kecil, eksperimen kecil, pelatihan kecil, untuk nanti ada impact-nya ya, berupa skill dari AI ini, ada manfaatnya. Oke, yang hari ini kita coba fokuskan dulu yang sudah Anda pelajari, Anda download tadi di grup. Ya, saya tadi agak buru-buru, jadi akhirnya malah masuk semua file-file yang nggak perlu ya di grup. Tapi sudah saya delete tadi ya. Minta maaf, jadi tadi memang saya agak buru-buru ini. Ini saya ngajar dari kampus ini. Ini sudah mulai aktif per hari ini ya. Kalau mahasiswanya masih menyusul, mungkin Anda dalam nggak lama lagi lah ya, mungkin semester depan barangkali ya. Oke, tadi sudah ini kan nggak ya? Ada yang Anda tadi download, saya taruh mana tadi? Ini jadi bingung sendiri. Sebentar. Ya sebelum ke sini tadi, oh ya kenapa harus belajar fuzzy ya? Secara logikanya bagaimana? Secara logika seperti apa nanti ada di teori tadi. Nah ini sebenarnya konsepnya. Jadi kita hari ini akan belajar ini lebih spesifiknya di sistem fuzzy, karena fuzzy ini sudah merepresentasikan pengetahuan dari yang crisp dan fuzzy. Crisp itu yang tegas-tegas saja, jadi yang ya tidak seperti boolean, kalau tidak logic true ya false. Kalau Anda tidak suka berarti ya benci ya. Kalau Anda tidak suka ya apa? Berarti yang kalau tidak suka ya suka. Lawan dari suka tidak suka. Jadi tegas-tegas. Tapi kalau setengah suka, setengah nggak suka, Anda bingung kan? Nah, yang setengah-setengah itu masuk di fuzzy ya. Nanti ada yang tadi why fuzzy-nya Anda boleh ngambil dari contoh yang sudah saya kirim juga dalam bentuk jurnalnya ini. Ini bahkan masuk jurnal ya. Ada di Science Direct lagi ya. Is there is need
There are need for fuzzy logic ya. Ini yang nulis penemunya fuzzy sendiri, Prof. Lotfi Sadeh ya. Ini awal-awal dilahirkannya fuzzy tentunya. Ini bisa Anda langsung sorot di bagian logiknya. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau Anda membagi interval umur anak muda dan tua, gimana? Misalnya umur yang muda itu Anda umur berapa? Katakanlah umur 0 sampai 25 di sini ya. Kemudian 25 sampai 45 generasi atau mungkin langsung dibagi dua saja ya. Yang disebut anak muda itu 0 sampai 40 tahun misalnya ya. Kemudian dari 40 tahun sampai ke atas disebut tua, ya kan. Nah, bagaimana dengan orang yang sama-sama lahir dalam beda sehari, yang 40 sama-sama lahir, kemudian umurnya 40 tahun lebih 1 hari gitu ya, atau 40 tahun lebih sekian jam. Itu sudah beda status, yang satu ikut muda, yang satu ikut tua. Nah, padahal orangnya kan mirip karena lahirnya nggak selisih banyak, selisih sehari 2 hari. Nah, tapi itu kalau yang kita menggunakan logika Kripps namanya yang tegas. Jadi kalau tidak muda ya tua. Nah, 0 sampai 40 tahun disebut muda. 40 tahun ke atas tua. Nah, padahal 40 tahun lebih 1 jam itu sudah ikut tua ya gitu ya. Nah, karena hal-hal seperti itu, nanti itu untuk urusan usia itu mempengaruhi status seseorang. Seseorang bisa langsung jadi tua tiba-tiba hanya selisih 1 jam saja lahirnya. Karena kita pakai logik yang tegas, Kripps ya. Nah, inilah kemudian lahir yang disebut logika fuzzy tadi. Fuzzy ini yang mengatasi. Jadi orang itu yang tua tidak tua banget, ya agak tua, sedang, mungkin remaja. Nah, itu bisa dibuat lebih seperti ini ya. Ada young, ada middle age, dan old. Nah, ini baru bisa dibagi. Jadi 0 sampai 25 misalnya dia bisa young di sini. Nah, mungkin untuk bisa bikin yang kedua untuk yang disebut middle ini ya, antara muda dan tua ini masih ada middle. Ini ngambilnya bukan langsung dari 25, tapi misalnya dari katakanlah 20 ya. Dari umur 20 sampai katakanlah 40 ya. Nah, ini disebut middle age ya, usia pertengahan. Nah, yang disebut tua, ini pun di sini tidak langsung ngambil dari 40, tapi misalnya dari 35 ya. Nah, dari 35 ke atas. Ini misalnya ini disebut old. Nah, sehingga di sini ada irisan-irisan ya. Ada orang yang mungkin umurnya itu dia termasuk muda dan termasuk sedang. Ataupun dia orang itu termasuk sedang dan tua. Ya, jadi dia tidak langsung habis muda langsung tua gitu ya. Tapi masih ada irisan. Tapi tinggal menggunakan degree of membership-nya berapa dan derajat keanggotaannya berapa. Jadi dia disebut muda misalnya dengan tingkat keyakinan berapa persen dan dia disebut sedang dengan keyakinan berapa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini nanti hal seperti ini juga bisa dipakai di banyak hal, tidak hanya di masalah umur orang ya, termasuk suhu. Kalau Anda suhu kan ada mungkin suhu yang antara suhu rendah dan suhu sedang dan suhu tinggi. Nah, ini Anda bisa variasikan jika di antara keduanya saling masih Anda butuhkan. Nah, itu juga bisa diterapkan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Itu why fuzzy-nya. Jadi why fuzzy is born ini lahirnya kira-kira untuk mengatasi hal seperti ini, dan ini diterapkan di banyak penalaran logik ya. Nah, kita kembali ke sini, ke konsepnya. Jadi kalau didefinisikan, berarti tadi kan Anda sudah punya logik yang boolean, biasanya yang sehari-hari kalau tidak true ya false, ya kan? Jadi kalau tidak benar ya salah, itu logik boolean yang kita kenal sehari-hari. Kalau tidak nol ya 1. Nah, sekarang ada yang di antara keduanya, yang antara degree of 0 dan 1 ini. Nah, jadi tidak hanya hitam putih, tapi bisa antara hitam dan putih. Abu-abu ini masuk ke wilayah fuzzy ya. Nah, kira-kira seperti itu saja intinya.
Nah, ini lebih dimudahkan di dalam permodelannya atau di notasi matematiknya. Ini biasa digunakan teori fuzzy set atau teori himpunan fuzzy ya. Menggunakan seperti ini. Nah, kira-kira misalnya semestanya adalah 1 sampai 6, kemudian ada A, B, nanti antara A, D, dan B ini bisa saling beririsan. Jadi dia bisa juga masuk ke membership function A dan B ya. Nah, seperti ini jadi irisan di dalam himpunan. Teori himpunan itu dipakai di penalaran logika fuzzy. Ini termasuk juga tadi yang suhu dingin atau panas, itu juga bisa ya. Nah, termasuk umur tadi, umur muda, parubaya, dan tua ya. Umur muda 35 ke bawah, antara 35, 55, parubaya, yang tua di atas 55. Nah, tapi di sini kalau menggunakan yang tegas-tegas begini, tadi impact-nya apa? Ada yang selisih 1 hari atau 1 jam, dianggap sudah beda statusnya. Ini, nah akhirnya muncul seperti ini. Nah, ini himpunan fuzzy ini untuk mengatasi tadi nilai-nilai yang berbeda dalam degree-nya. Ini disebut dengan membership function atau fungsi keanggotaan ya. Yang ke sini X-nya ini adalah misalnya umur ya, ini umur manusianya. Kemudian yang ke atas ini adalah degree of membership function-nya. Ini dari 0 sampai maksimal 1. 1 ini berarti ya memang sudah benar gitu ya. Kemudian bisa jadi antara 0 sampai 1 ya. Ini degree-nya. Nah, tentunya untuk pembuatan fungsi tadi ini bisa digunakan dari berbagai function atau fungsi yang intinya antara 0 dan 1 nilainya. Bisa menggunakan fungsi linear, fungsi segitiga, trapesium, sigmoid, dan pi, dan sebagainya ya. Gaussian, ya, Bell, dan ini cuma nggak ditulis di sini. Nah, ini contohnya. Jadi cara penulisannya untuk yang linear naik seperti ini, kemudian ini yang linear turun, ya. Kemudian ini adalah nilainya. Nilai degree of membership-nya dihitungnya seperti ini. Jadi ini kan A dan B ini adalah parameternya, parameter dari fungsi keanggotaan linear naik ini. Kemudian yang ditarik ke kiri ini adalah degree of membership-nya ya. Maka antara 0 dan A ini berapa? Ya tidak ada, 0 di sini kan. Kemudian antara X min A dan B bagi B min A, ini adalah nilai antara A dan B. Ini ya. Di sini kalau ditarik ke bawah ke kiri, maka ada nilainya ini. Demikian juga untuk nilai linear turun juga akan sama secara umum. Nah, ini demikian juga untuk yang segitiga, trapesium, sigmoid, pi, dan lain-lain. Nilai maksimalnya adalah 1. Seperti ini. Tinggal parameternya bisa banyak ya. Parameternya ada yang cuma 2, ada yang 3, ada yang 4 ya. Ini tadi parameternya ya. Oke, operasi-operasinya yang umum yang digunakan itu bisa seperti teori himpunan biasa, ada OR gabungan, AND itu intersection, NOT, complement. Nah, di mana OR ini kalau di fuzzy nanti dipilih yang maksimal. AND itu dipilih yang minimal dari operasi himpunan ya. Not itu berarti yang bukan ya. Ini untuk union, jadi ya seperti teori himpunan biasa, jadi tidak ada masalah ya. Nah, jadi kalau kita punya A-nya ini seperti ini, elemennya B-nya seperti ini, maka yang disebut A union B di fuzzy itu adalah ngambil nilai yang maksimalnya dari degree-degree yang ada di dalamnya ya. Jadi max A dan B berarti antara A dan B dicari yang maksimal berapa? Nah, jadi nilai maksimal dari A dan B tentunya apa? Ya ini dari semua max ini dibandingkan kemudian diambil yang max terakhir. Ketemunya 1 ya kalau max A dan B ya. Nah, itu untuk max itu penerapannya seperti ini. Jadi tinggal kalau max dari 0,8 dan 0,6 tentunya yang tertinggi adalah 0,8 ya. Jadi kalau ketemu OR atau union ini penerapannya seperti ini.
Dan gampangannya kalau OR itu adalah max. Nanti kalau N itu adalah min ya. Ini yang N adalah min. Jadi tinggal dipilih yang min dari 06 dan 08 adalah 06. Nah, ini nanti untuk memutuskan, jadi ketika ada inferensi atau memilih antara dua nilai degree tadi, maka nilai degree-nya ini tergantung operasinya. Kalau Anda pakai OR berarti yang max, kalau Anda pakai N berarti yang min ya. Nah ini perlu diingat-ingat ini karena nanti penting pada saat di penalaran untuk mendapatkan keputusan untuk menginferensi dari dua nilai degree, maka keputusan terakhirnya tergantung dari logika yang Anda pakai, apakah menggunakan N atau OR. Kalau not berarti ya tinggal 1 dikurangi dari degree-nya tadi. Jadi misalnya muda itu 0,6, maka yang disebut not muda ya tinggal 1 dikurangi 0,6. Nah, maka degree-nya adalah 0,4. Ini seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya, saya kira contoh-contohnya dari logika yang kita terapkan tadi. Nah ini hasil inferensinya, misalnya ini adalah bentuk trapesium, ini yang bentuk segitiga, ini yang digabungkan antara segitiga dan trapesium, maka di sini hasil keputusannya. Nah nanti seperti ini ya. Ini untuk A dan B-nya. ANB, ya ini ANB-nya. Yang bawah ini kan, jadi hasil inferensi dari yang besar ini adalah yang bawah ini, yang biru. Nah sekarang ini yang A or B itu adalah yang atas, yang besar. Nah ini yang minus A, yang komplement A ya, adalah yang di luar dari A. Satu minusnya ya. Ini A komplement. Ini kan A-nya, maka A komplemennya yang merah. Ini A irisan B, jadi kalau ada dua beririsan, maka yang diambil adalah yang min-nya. Ini yang A or B, yang diambil adalah yang max-nya. Ya. Nah, sekarang untuk penalaran monoton, nah ini kita nanti akan menggunakan yang disebut aturan fuzzy. Nah, ini yang paling gampang dan memang di fuzzy selalu pakai ini ya. Di fuzzy selalu pakai fuzzy if then. Jika apa maka apa, itu yang di dalam fuzzy umumnya ya. Ini adalah penalaran yang sering dipakai di fuzzy. If X is A dan Y is B, atau nuliskannya Y, ini outputnya sama dengan fungsi dari XA yang diinferensikan dengan B. Ya, seperti nulisnya. Ini implikasinya, jadi jika A maka B ya. Ini nanti ada penerapannya sangat banyak, jadi tetapi tetap menggunakan if then ini ya. Ini ya, jika suhunya sekian, maka harus disiram air sekian dan sebagainya, itu nanti penerapannya. Jadi secara umum tadi ada dua fungsinya ya. Untuk yang minimum itu berarti diambil menggunakan yang N function dari logic. Akan memotong output himpunan fuzzy. Untuk dot product menskala output himpunan fuzzy. Nah ini implementasinya. Jika if X1 is A1, A1-nya ini adalah degree of membership-nya. And X2-nya itu adalah A2, dan Y is B. Nah ini. Nah sekarang kalau kita pakai operasi min, berarti dari sini diambil yang min, dari titik-titik yang bertemu diambil yang min. Maka hasilnya ini. Ya, tapi ini konsepnya secara umum seperti itu saja. Nanti kita, ini di penerapannya nanti bentuk penalarannya seperti ini ya. Jadi inputnya ini adalah besaran yang sehari-hari kita ketahui, kemudian begitu dimasukkan fuzzy, nanti nilainya di antara 0 dan 1 ya. Setelah difuzzykan, di penalaran ini dimasukkan kaidah-kaidah,
aturan-aturan, contohnya yang jika apa maka apa, if then rule. Dan terakhir harus ada proses defasifikasi supaya menjadi nilai Krips kembali. Jadi kalau misalnya di awalnya ini adalah suhu yang ingin difasikan menjadi 0 sekian derajat, itu difasikan 0 sampai 1 degree of membership-nya. Kemudian di penalaran ini terserah mau diapakan, jika suhu sekian maka apa, maka didefasifikasikan nilai dari yang bentuknya 0, tadi supaya real kembali menjadi angka angka sehari-hari ya. Nah ini bisa jadi nanti fasi yang diinputkan ini tidak hanya satu, ya bisa dua, misalnya input pertama suhu, yang kedua kelembapan. Nah nanti itu nilai yang dioperasionalkan masih berupa nilai-nilai fasi. Nah terakhir supaya menjadi nilai-nilai sehari-hari lagi harus didefasifikasikan. Nah misalnya outputnya nanti berupa penyiraman air ya, berdasarkan keluaran dari logic inference tadi. Nah ini jadi ada falsification, ada inferentiation, ada komposisi, ada defalsification untuk merubah kembali menjadi nilai Krips ya. Falsifikasi tadi yang menggunakan fungsi keanggotaan segitiga, Gaussian, trapesium, sigmoid dan lain-lain tadi di proses falsification ya. Jadi nilai Krips, nilai yang sehari-hari menjadi nilai-nilai fasi antara 0 dan 1. Nah, kemudian di inferencing ini dimasukkan rule-rule-nya, if apa dan apanya di sini. Kemudian composition ini adalah nanti untuk agregasi atau kombinasi dari keluaran semua rule. Nah, semua rule itu baru kalau sudah dikomposisikan seperti apa yang terakhir keputusannya, nah baru didefasifikasikan untuk dirubah kembali ke dalam nilai Krips ya, atau nilai sehari-hari yang kita ketahui. Oke, seperti ini saja. Jadi intinya dari fasi cara kerjanya ya. Nah untuk model-modelnya ini dari penelitian yang sudah dilakukan, ada Mamdani, Sugeno, Sukamoto, atau gabungannya Takagi, ya, Takagi, Sugeno, dan lain-lain. Saya kira ini sudah umum, nanti Anda boleh milih salah satu, atau kadang Anda juga tidak terlalu peduli ini Mamdani atau Sugeno juga tidak masalah. Nanti dari sisi outputnya apakah sudah cukup realize, cukup bisa direalisasikan atau tidak. Nah, kira-kira seperti itu untuk konsepnya. Nah, sekarang kita untuk belajarnya. Tadi sudah saya info, sebenarnya yang terbaru sekarang itu adalah Fuzzy Type 2 ya. Untuk belajar Fuzzy Type 2 kita langsung tadi saya cari referensinya di, sebentar ya, hilang. Nah ini. Jadi kita karena nanti akan menerapkannya di Python, kita akan menerapkannya di Python, Anda bisa pakai Py ini sudah pasti Python, kita pakai I2 Fuzzy Logic ini ya sistem ya, I2 FLS ya, ini adalah New Python Toolkit untuk Type 2 Fuzzy Logic ya. Ini alamatnya di sini, ini Anda download, saya kasih di linknya. Mana tadi? Yang B ya. Ini alamatnya. Sudah saya kasih di sana. Jadi kita start. Ini ada. Jadi kita akan mencoba menerapkan, atau secara konsep tadi nggak ada pertanyaan ya? Ya, konsepnya tidak ada, kita lanjutkan di contoh penerapannya menggunakan yang sudah langsung terbaru saja. Kita langsung pakai ini belajarnya langsung ke Fuzzy Type 2 saja, karena yang Type 1 sudah mulai berkurang sekarang. Paper-paper yang internasional yang masih cukup up to date, itu adalah yang Fuzzy Type 2 ini. Ini ya, ini tinggal nanti, jangan kalau Anda santai dibaca.
Tapi yang penting adalah Anda harus download di sini. Ini yang tadi ya, ini punyanya Cornell University ini yang ini tadi papernya. Ini sama sebenarnya dari sini Anda langsung download ini ya. Jadi ini sama bisa, tapi nggak apa supaya Anda tahu sumbernya dari penelitiannya Amir Arslan, Hagra dan kawan-kawan ya. Ini dari Cornell University. Nah, nanti ada satu link yang penting dari konsep ini sudah direalisasikan dalam bentuk bahasa pemrograman Python di sini. Nah, ini linknya ya. Ini linknya ini juga saya taruh di grup sekalian. Nah, itu linknya sudah saya taruh di grup. Ya, oke ya. Ini Agra dan kawan-kawan. Nah, Agranya ini kan ini penulisnya ini tadi. Nah, Agra. Ya. Nah, ini adalah codingnya. Jadi ini kita sangat berterima kasih sekali kepada peneliti ini. Jadi ini sudah dikasih papernya. Ini papernya. Jadi dia mengintroduction mengenai function yang dia bikin, library atau kelas kumpulan function yang ada di PyIT2 FLS ini untuk menerapkan fuzzy type 2. Nanti gunanya banyak. Ini memang running di Python. Nanti ada pertanyaan, ada mahasiswa yang kalau saya ingin di Arduino gimana Pak? Saya sarankan Arduino-nya cukup ngambil datanya, nanti dikirim lewat command prompt, serial, lewat serial communication, baru nanti dibaca lewat Python ya. Data dari microcontroller Arduino-nya dibaca pakai Python, baru program type 2-nya di running di Python. Ya, gitu caranya. Ini juga sudah cukup handal untuk mengerjakan project riset Anda nanti untuk skripsi atau untuk PKM dan lain-lain. Jadi ini Anda download dulu code-nya ini, ada download zip-nya ini, nanti Anda run di komputer Anda. Ini sudah lengkap, jadi PyIT2 FLS ini sudah lengkap. Di sini juga ada documentation-nya sedikit. Dia menggunakan NumPy sama SciPy saja, base-nya, toolkit-nya. Ya, ini NumPy numerical Python, SciPy science Python, base toolkit for type 1 and interval type 2 fuzzy logic system ya. Interval, jadi IT itu IT interval type 2 fuzzy logic system FLS-nya ini. Kan ada Py-nya Python-nya, I interval, T-nya type 2 ya, fuzzy logic system. Nah, ini saja. Jadi harapan saya nanti dalam 2 pertemuan berikutnya juga masih belajar ini, tapi Anda lebih mendalam untuk langsung di practically. Jadi nanti Anda praktekkan bagaimana memanfaatkan fuzzy type 2 untuk menyelesaikan problem Anda ya. Ya, jadi harapan saya nanti dari kuliah ini Anda harus bisa menyelesaikan problem. Oke, ini ada kesulitan untuk downloadnya. Jadi linknya sudah saya kasih di grup. Kalau sudah di-download, nanti tentunya Anda coba dulu ya. Nanti ada library yang tidak dikenali di-install. Jadi di sini Python-nya 93% ya, dan seterusnya. Lisensinya di sini lisensinya dari tadi punyanya Cornell University. Kemudian kalau Anda nanti menuliskan paper, jangan lupa berterima kasih kepada penulis ini atau peneliti ini dengan cara ini ya, ngambil bibtek-nya ini. Bibtek-nya nanti diimport ke Mendeley ya. Ini di copy, bisa copy bibtek. Nah, ini nanti jadi bibtek. Jadi Anda boleh pakai notepad juga. Tapi saya kira itu kalau ini saja ya. Kalau Anda membutuhkan nanti kalau Anda jadi paper, ini nggak usah saya contohkan di sini. Pada intinya seperti itu. Kemudian cara instalasinya Anda boleh pakai install seperti ini atau sebenarnya langsung di run seperti biasa juga bisa ya. Ini penjelasannya ada di sini. Oke.
Ini ada misalnya di sini. Ini cukup banyak di situ nanti generating random rule-nya sampai contoh-contoh dari yang MIMO, SISO sampai MIMO ya, multiple input, multiple output juga ada di sini. Nah, ini beberapa plotting plotnya. Ini untuk ngitung iterasi untuk menunjukkan penurunan errornya. Ini salah satu penerapannya, dan ini beberapa penggambaran ini ya, termasuk kasus-kasus yang dia selesaikan menggunakan fuzzy tapping. Ini jadi ada example ini, ada cukup banyak sekali example-nya, dan ini saya kira sudah cukup powerful untuk belajar fuzzy ya. Nah, ini nanti kita praktekkan pelan-pelan. Setelah Anda download, nanti Anda jalankan di Python ya. Kali ini saya Python-nya running di Chrome. Bentar, ini ya. Coba kalau sudah Anda download, Anda taruh di folder kerja. Saya tunjukkan saja, nanti Anda pelajari dulu. Nanti kita coba kasih kasus-kasus untuk Anda selesaikan menggunakan fuzzy tapping ya. Nah ini, jadi kalau Anda download tadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau di download, kemudian Anda taruh di folder. Anda taruh di folder ya. Di folder fuzzy tapping. Ini ya, ini ya. Ini jadi kalau Anda download bentuknya adalah seperti ini. PyIT2FLS master diekstrak jadi ini. Nah, ini isinya. Di dalamnya ada example. Nah, ini adalah package-nya. Example ada yang Python yang mana? Nah, ini yang bawahnya ya, yang PyI2FLS. Mana? Yang di Jupyter fuzzy tapping. Bentar ya, kita coba cek di ini ke bawah ya. Ke bawah, jadi di bawah nanti kelihatan ada simulator fuzzy tapping dan ada example. Nah, ini ya. Oke, jadi kalau Anda lihat di sini, nanti masuk ke sini, kemudian di example atau yang ini tadi. Example ya. Nah, ini ya. Oh, yang ini apa ini ya? Coba saya cek dulu di Untitled 1. Di tempat Anda juga coba di download, kemudian Anda taruh di folder, Anda coba jalankan. Nanti kalau ada error, saya tunjukkan cara menyelesaikannya. Selanjutnya nanti Anda gunakan untuk Anda selesaikan ya, menyelesaikan problem. Kita kasih kasus-kasus untuk diselesaikan menggunakan fuzzy tapping ya. Cuman ini agak lambat, mungkin kalau ada yang mau bertanya sambil nunggu proses ini keluar, Anda boleh bertanya ya. Barangkali ada yang nggak berhasil download yang ini tadi. Ini nanti kalau dijalankan akan keluar contoh-contoh yang di bawah ini. Nanti kita akan mungkin di pertemuan selanjutnya saja, kita beri kasus yang akan kita selesaikan pakai fuzzy tapping insya Allah ya. Dan mungkin bandingannya kalau dibandingkan dengan fuzzy yang lama seperti apa. Ini sambil nunggu ini. Nah ini ya nanti contoh-contohnya. Jadi dari untitled itu kita coba run. Jadi di sini kan dia menggunakan function tadi, yaitu PyI2FLS interval type 2 FLS. Nanti diimport I2LFS-nya, type 2 FLS-nya, termasuk trapezoid-nya dan lain-lain ya. Jadi ini harus ada dulu. Kalau belum ada, nanti caranya Anda install dulu, tapi coba di run. Nanti kalau Anda belum install sebelumnya, maka akan error. Ini coba sebenarnya saya di sini error apa enggak. Nah, seperti ini ya. Jadi harusnya Anda akan seperti ini errornya.
module not found error, no module name PyI2FLS ya. Saya contohkan, saya beri contoh cara menyelesaikannya. Paling gampang caranya adalah Anda buka Google ya. Dengan kata kunci tadi, di depannya dikasih pip, ini ya. Pip spasi install spasi PyIT2FLS, enter ya. Nah, kemudian nanti ada cari yang PyP. Nah, ini kebetulan yang paling atas ya. Biasanya nggak mesti paling atas ya. Nah, ini jadi Anda ketikkan py spasi install spasi py, nama dokumennya, library-nya. Library-nya kan PyIT2FLS. Di sini cari yang PyP. Nah, ini kebetulan ada di paling atas. Nah, di sini Anda bisa infokan dulu, nanti diberitahu documentation-nya, sekalian juga cara instalasinya ya. Tinggal di copy saja. Ini cuman sambil menunggu, kalau Anda ada yang bertanya juga boleh. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal Anda copy, di sini ada copy to clipboard, boleh Anda select all terus di copy juga boleh. Di select ini, di drag, atau paling gampang ini kan, copy to clipboard. Nah, di sini juga ada documentation-nya di bawahnya. Jadi Anda ini gunanya belajar dari pyp.org, ada di sini ya. Nah, ini ada documentation-nya, Anda bisa baca-baca. Termasuk dia support sampai Python berapa ada. Nah, biasanya disebutkan. Oh, ini enggak. Ini rilisnya last version-nya ya. 7 Agustus 2021, masih baru kan. Nah, ini request-nya adalah Python 36 ke atas. Saya kira Anda di pertemuan kita yang pertama, saya sarankan Anda install di paling tidak 38 ya. 38.10 ya, salah satunya. Oke, ini caranya. Kemudian Anda copy dan Anda jalankan di command prompt-nya. Ketikkan cmd-nya. Kemudian Anda klik kanan, jangan lupa run as administrator. Nah, ditunggu sebentar, nanti ada pertanyaan, tinggal di yes. Nah, jadi Anda bekerjanya di sini ya. Tinggal paste di sini, pip install Python-nya tadi. Nah, jadi Anda yang tadi library ini tinggal Anda install di sini ya. Ini ada di command prompt. Seperti ini. Pipe spasi install spasi py-i2 type2 FLS ya. Ini kembali ke sini di enter, tunggu saja. Nanti dia akan menginstal ya. Tapi dengan catatan Anda tidak di proxy nih. Wah, ini di kampus di proxy ya. Ini problem ini. Misalnya kalau ngajar di kampus agak susah lah. Ini problemnya di kampus nggak bisa ini. Sebentar. Nah, silakan Anda coba dulu. Jadi saya kalau di kampus harus pakai mobile data. Karena di kampus di proxy, nah sehingga kan nggak bisa lewat repositorinya itu. Repositorinya PyP ya. Ini kalau saya ini Anda terputus enggak ya? Ini kan saya lagi ngajarnya pakai ini. Kalau ini saya putus, nanti saya masih bisa ngajar nggak? Ini saya khawatir kalau ini saya terputus nanti ini. Saya harap Anda praktekkan seperti ini dulu di tempat Anda. Kemudian Anda run lagi codingnya tadi ya. Ini kalau ini saya putus proxy-nya, nanti Anda, saya ngajarnya terputus enggak ya? Bentar, saya cek di sini. Nah, ini saya konekkan dulu biar tidak putus. Semoga kalian eksperimen. Jadi kalau putus ya kita sambung lagi. Ini karena untuk installnya Anda tidak boleh tertutup proxy ya. Nah, ini di sini kita tutup dulu proxy-nya. Bentar ya, ini agak lambat sih.
seperti ini. Semoga ini masih terhubung karena kita sudah nyalakan mobil datanya ya, hotspotnya. Ini saya tutup dulu. Tung, mudah-mudahan tidak terputus kita ya. Oke. Masih connect kan? Oke, kita kembali ke instalasi tadi. Sorry, ini bukan. Ini kita kembali ke sini. Nah, ini tadi yang error karena terhalang oleh proxy. Nah, ini kita coba install lagi ya. Pip spasi install pi itu to FLS ya. Tunggu sebentar, dia akan install. Harusnya di tempat Anda juga diinstal yang sama. Nah, ini ya. Nah, seperti ini akhirnya berhasil loh. Jadi dia akan collecting dan installing proses ya. Tunggu saja sampai selesai. Dia akan sampai ada keluar tulisan successfully install Pi IT ya. Ini kalau saya tampilkan di sini, kalau Anda berhasil install, nah seperti ini. Terakhirnya harus ada tulisan successfully install Pi i2 Type 2 FLS-nya ya. Yang terbaru versi 079 di sini. Oke, ini berarti sudah berhasil diinstal. Harusnya yang tadi tidak error ya. Yang tadi, ini kan tadi errornya seperti ini. Ini kan no module name Pi itu ini karena tadi tidak diinstal. Nah, sekarang kita bisa run kembali. Kita tunggu. Si proses. Nah, di tempat Anda silakan dicoba juga. Dan kalau ada problem Anda boleh bertanya kalau belum jelas. Jadi cara ngatasinya seperti itu. Hari ini kita coba jalankan saja sampai berhasil. Untuk praktek konsep yang lebih detail selanjutnya sampai Anda benar-benar bisa memanfaatkan untuk menyelesaikan problem menggunakan fuzzy tab 2 insya Allah di pertemuan yang akan datang. Nah, seperti ini ya. Ini sudah tidak ada error. Jadi artinya kalau tadi ada error itu karena library-nya belum diinstal ya. Ini silakan diinstal dulu. Caranya tinggal dicari di Google pip spasi install nama library-nya, nanti Anda cari di yang PyP ya, di documentation di PyP ya, seperti tadi. Nah, ini pyp.org. Nanti Anda copy, jalankan di command prompt. Setelah dijalankan di command prompt, diinstal dulu sampai selesai, sampai sukses, baru Anda bisa jalankan codingnya. Nah, di library ini di yang sudah diberi contoh ini, yang Hagra tadi risetnya, ini cukup banyak contoh-contoh yang lain. Anda bisa coba-coba sendiri dulu. Ini kita belum beri kasus untuk menyelesaikan problemnya. Nanti aja insya Allah di pertemuan berikutnya kita coba selesaikan kasus-kasus menggunakan tool fuzzy tab 2 ini ya. Nah, seperti ini, di harapan saya di tempat Anda juga tidak error. Ini tadi modulnya yang error sudah teratasi dengan cara diinstal, dan ini sudah tidak ada error. Nah, ini bedanya kalau menggunakan fuzzy tab 2 dibandingkan dengan fuzzy konvensional. Yang kalau di konvensional kan cuma ada salah satu ini ya, bisa yang bawa sendiri hanya menggunakan segitiga, tetapi segitiga atau trapesium ini terpisah biasanya. Nah, sekarang menggunakan fuzzy tab 2, ini trapesium yang besar ini, yang atas, dan segitiga yang biru ini bisa digabungkan. Maka menjadi interval. Nah, sekarang solusinya menjadi interval. Nah, padahal fuzzy-nya sendiri juga interval. Nah, ini makanya tipe fuzzy-nya juga mempengaruhi. Harapannya apa? Nanti solusinya akan lebih halus. Ya. Jadi, inilah kelebihan fuzzy tab 2 dibanding fuzzy konvensional. Jadi kalau dari gambar ini saja Anda sudah bisa memperkirakan nanti kemampuan dia seperti apa dibanding dengan yang konvensional ya. Yang konvensional kan pilihannya kalau tidak yang segitiga saja atau trapesium saja. Nah, ini bisa dikombinasikan di dalam satu function ya. Oke, ini contoh kita untuk hari ini sampai di sini saja. Target saya adalah Anda hari ini bisa
pelajari sendiri, menginstal dulu, download dan menginstal contoh-contoh yang sudah ada di Fuzzy Tab 2, nanti kasus per kasusnya insya Allah di pertemuan yang akan datang. Oke, ini untung tadi tidak terputus meskipun proksinya kita lepas ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Jadi kita sangat berterima kasih dengan adanya ini, PyI2 Interval Type 2 Fuzzy Logic System ini, karena yang dilakukan oleh ini dari Cornell University, ada Prof. Afwan dan Agrani, sangat membantu ya. Jadi kalau Anda cari di Science Direct atau di jurnal-jurnal internasional terbaru, ini sudah sangat banyak. Atau artinya masih digemari, masih dianggap sangat up to date, sedangkan fase yang konvensional sudah mulai ditinggalkan. Oke, begitu saja. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Ya mungkin kalau sekarang belum ada pertanyaan tidak apa-apa, nanti Anda coba dulu. Jadi Fuzzy Tab 2-nya tadi Anda install, Anda coba mungkin untuk menyelesaikan problem-problemnya insya Allah di pertemuan yang akan datang ya. Saya kira demikian dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Semoga ada manfaatnya dan tentunya salah satu ilmu dari kecerdasan buatan yang memang nanti harapannya bisa kita andalkan untuk menyelesaikan problem itu adalah Fuzzy ini ya. Nah nanti makanya yang Fuzzy Tab ini coba diseriusi belajarnya di pertemuan yang akan datang. Semoga tidak ada problem dari yang tadi sudah saya tunjukkan. Kalau ada problem segera kita selesaikan dan didiskusikan, kita masih ada grup dan lain-lain ya. Baik, saya kira demikian. Silakan dicoba, di-download dan dicoba. Kalau ada masalah silakan diselesaikan dengan cara yang sudah saya tunjukkan tadi. Nanti kalau ada yang belum jelas lagi boleh ditanyakan di grup ya. Saya kira demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya. Saya kiri selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Wali. Terima kasih Pak. Oke. Ya.